Baik, kita akan mulai ya. Perkenalkan nama Bapak. Baik, kita akan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Bapak adalah Erik Maulana Saputra. Bapak mengajar teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroller untuk kelas Elektro 3 dan Mekatronika, kelas 1 ya. Nah, untuk yang Elektro 1 dan Elektro 2 akan bersama Pak Adit. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa pembelajaran kita akan menggunakan Moodle. Nah, di Moodle itu kita sudah melakukan 2 pertemuan. Kalau kalian lihat ya, ada topik 1 dan topik 2. Nah, topik satunya adalah tentang algoritma dan flowchart kalau tidak salah. Dan selanjutnya di topik 2 itu tentang bahasa pemrogramannya. Ya, karena kita pemrograman, maka kita perlu juga mengetahui tentang teknik pemrograman atau bahasa pemrogramannya. Tapi sebelum itu, kita harus ketahui dulu kenapa ada pelajaran teknik pemrograman di elektro gitu ya. Kenapa kita perlu belajar pemrograman padahal kita jurusannya bukan RPL gitu ya. Kita adalah jurusan elektro. Kenapa? Alasannya adalah karena nanti kita di kelas 2, kelas 3 atau nanti kelas 4 untuk yang mekatronika itu kita akan sering melakukan pemrograman. Apa yang diprogram? Yang diprogram adalah rangkaian elektronya, rangkaian elektroniknya gitu ya. Nah, kenapa kita harus belajar pemrograman? Ya karena kita kan mau memberikan instruksi kepada rangkaian elektron nih. Kalau kita pakai bahasa manusia, itu rangkaian elektronika nggak akan ngerti. Kita harus pakai bahasa yang dimengerti sama dia, yaitu bahasa pemrograman. Bahasanya macam-macam, nanti kita akan bahas. Tapi yang jelas, dengan adanya teknik pemrograman, kalian bisa memberikan instruksi atau tugas kepada si rangkaian elektronika untuk mengerjakan sesuai dengan keinginan kita. Yaitu alasannya ya. Contoh misalnya kita ingin membuat rangkaian kipas otomatis. Jika dia lebih dari 36 derajat suhunya sekitarnya ya, dia akan menyala. Dan jika dibuat 36 derajat, dia akan mati atau tidak menyala. Nah, itu semua dibuat menggunakan program. Programnya bahasa apa, itu nanti belakangan. Yang penting kita tahu bahwa ada pemrograman, bahkan banyak pemrograman di jurusan elektro ini. Nah, di balik itu semua, basic atau dasar yang harus kita ketahui adalah algoritma. Jadi bahasa apapun, bahasa pemrograman apapun, pasti ada algoritmanya. Kita akan mulai. Algoritma itu pertama kali ditemukan oleh Bapak Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Ya, nama akhirnya al-Khwarizmi itulah yang dipakai. Aslinya adalah al-Khwarizmi. Cuman orang barat, orang Eropa gitu, mereka susah ngomong al-Khwarizmi itu. Makanya dia ngomongnya algorithm. Algorithm, mirip-mirip. Ya, algorithm. Lalu diadaptasi lagi dari bahasa Inggris itu menjadi algorithm. Ya. Nah, yang Indonesia pakai, yang bahasa Indonesia pakai, algoritma itu diambil dari yang bahasa asingnya, yang dari bahasa orang baratnya. Namun aslinya adalah Al-Khwarizmi. Beliau ini adalah ilmuwan Persia yang sudah lama sekali yang menemukan si uh, algoritma ini. Selain itu, beliau juga menemukan aljabar dan sebagainya. Itu ya. Tapi pengertian algoritma itu sebenarnya apa? Nah, kalau dari pengertian, algoritma itu artinya adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Ada 3 hal yang di-highlight di sini ya. Ada logis, masalah, dan sistematis. Kenapa harus logis? Ya karena algoritma harus jelas, harus masuk akal. Logis itu artinya masuk akal. Dia bisa dibuktikan secara matematis gitu ya. Sehingga kalau tidak logis bukan algoritma. Yang kedua adalah adanya masalah. Di algoritma itu dibuat karena ada masalah. Bukan sebaliknya ya, bukan algoritma dulu baru masalah, tapi ada masalah dulu baru dibuatlah algoritmanya.
Karena tujuan algoritma adalah menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan langkah-langkah. Langkah-langkahnya pun tidak disusun sembarangan, dia disusunnya harus sistematis. Ya, dia harus jelas urutannya, harus ada jalur yang sesuai gitu ya. Sehingga kalau tidak sistematis, dia bukan algoritma. Seperti itu ya. Contohnya apa? Algoritma ini sebenarnya semua kegiatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semuanya pakai algoritma gitu. Contoh untuk mandi misalnya. Mandi itu kan ada langkah-langkahnya. Pertama, siapkan alat mandi dan sebagainya. Itu kan algoritma juga. Artinya semua kegiatan kita tuh sebenarnya ada algoritmanya. Contoh lainnya seperti ini. Misal ini ada yang namanya Fulan. Fulan ini dia sedang ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah dia lapar. Ya, lapar itu kan masalah gitu ya. Harus kita cari solusinya. Nah, solusi yang didapat oleh Fulan adalah masak mie. Karena dia ingin cepat makan gitu ya, dia carilah solusi yang terbaik menurut dia adalah masak mie. Maka langkah-langkah yang Fulan lakukan adalah yang pertama, dia memanaskan air dalam panci dulu. Airnya dipanaskan, ya, pakai panci di atas kompor. Langkah kedua adalah tunggu hingga mendidih. Tunggu hingga mendidih, airnya sudah mendidih, baru kita masukkan si mie-nya ke dalam panci. Nah, sambil masukkan mie ke dalam panci selesai, kita bisa masukkan bumbu ke mangkoknya. Langkah 4 ya. Langkah selanjutnya, setelah bumbu masuk ke mangkok, maka kita bisa masukkan mie yang matang tadi ke mangkok. Setelah itu selesai semua, maka kita bisa mengaduk si mie-nya lalu mulai makan. Fulan ya, bukan kita. Nah, inilah langkah-langkah yang dia lakukan, yang Fulan lakukan. Dia berurutan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Dan jelas apa yang harus dilakukan pada setiap langkahnya. Sehingga akhirnya Fulan bisa makan. Masalahnya selesai. Dia jadi tidak lapar lagi. Sehingga dia bisa melanjutkan kegiatan lainnya. Berhenti memasak dan makan, lalu setelah makan kegiatan lainnya. Itulah contoh algoritma. Sesuai ya dengan pengertian algoritma ini, langkah-langkahnya harus logis. Logisnya di mana? Logisnya adalah semua langkahnya bisa diterima oleh akal. Yang proses panaskan air menggunakan panci, air dalam panci gitu ya, itu kan logis. Oh, kalau dipanasin ya pakai kompor, nggak mungkin kita pakai yang lainnya gitu, agak susah. Lalu logis juga karena kita tahu bahwa untuk memasak pasti itu peralatannya sudah lengkap. Mulai dari kompornya, pancinya, airnya, mie-nya gitu ya. Semuanya sudah ada. Jadi itu logisnya seperti itu. Yang tidak logis adalah kita menganggap semuanya tidak sesuai. Contohnya mie-nya nggak ada, atau gasnya habis, atau kompornya tidak ada. Nah, itu tidak logis. Jadi ketika kita membuat algoritma, kita buatlah kondisi yang ideal. Gitu ya, semuanya lengkap. Masalahnya apa? Masalahnya adalah lapar tadi kan, dia diselesaikan masalah tersebut dengan langkah-langkah tadi. Dan dia dibuatnya atau disusunnya secara sistematis. Kalau kita bayangkan tadi langkahnya kan ada 6 ya. Misal kita hilangkan saja satu langkah. Ya, kita hilangkan satu langkah misalnya tidak memasukkan bumbu ke dalam mangkok misalnya. Itu kan menjadi salah ya, menjadi tidak sesuai. Atau kita tukar posisinya antara yang panaskan air ya terakhir dengan masukkan bumbu. Jadi masukin bumbu dulu,
terus masukin mie-nya, terus panasin kan jadi beda hasilnya. Sehingga yang tadi dilakukan oleh Fulan itu sudah logis, menyelesaikan masalah dan disusunnya secara sistematis. Kita akan lanjut. Jadi algoritma juga punya ciri-ciri ya. Jadi ada 5 ciri dari algoritma. Yang pertama adalah dia punya input. Input tuh masukan yang akan diproses gitu ya, yang akan. Yang kedua adalah prosesnya. Jadi dia yang melakukan prosesnya, inputnya apa, diproses gitu ya, dan harus ada outputnya, harus ada hasilnya. Ada inputnya, diproses lalu dikeluarkan. Tidak hanya diproses terus, tapi ada proses pengeluaran atau outputnya. Dan ciri algoritma selanjutnya adalah instruksinya harus jelas, tidak mengandung hal-hal yang ambigu. Misalnya ambigu tuh punya 2 makna gitu ya. Jadi bisa terjadi kesalahan di situ. Nah itu kalau ambigu, algoritmanya kurang baik berarti. Yang baiknya adalah dia instruksinya harus jelas. Yang kelima, dia mempunyai stopping role. Dia tahu kapan harus berhenti. Ya, ini adalah yang menyebabkan algoritma berhenti diproses, berhenti dilakukan. Kalau kita tarik ke kasus yang tadi, inputnya apa? Inputnya adalah mie-nya, karena dia yang akan diproses. Diprosesnya sama siapa? Diprosesnya adalah sama panci, air, dan api, atau pakai kompor, diproses, dimasak gitu ya. Outputnya apa? Outputnya adalah mie yang sudah matang, yang sudah dibumbui gitu ya, yang siap dimakan. Apakah instruksinya jelas? Ya jelas. Dia tidak ada hal yang ambigu, semuanya jelas maksudnya apa, dan dia tahu kapan harus berhenti. Kalau yang ini, apa yang membuatnya dia berhenti? Yang membuat dia berhenti adalah masakannya sudah matang. Dia mau makan. Nah, makan itulah yang membuat si algoritma ini berhenti diproses. Kita bayangkan kalau tidak ada stopping roll, setelah beres makan, dia balik lagi ke awal, masak lagi gitu. Ya, itu yang menyebabkan looping, artinya dia terus berulang, error di sana. Yang diinginkan adalah dia sekali jalan, selesai masalahnya, baru stop gitu ya. Contoh lainnya, misal kita ingin menghitung luas persegi panjang. Ini luas persegi panjangnya, ini persegi panjangnya ya. Yang kita tahu bahwa persegi panjang itu pasti punya lebar dan punya panjang. Jadi yang untuk kita lakukan atau langkah yang pertama kali kita lakukan adalah kita masukkan dulu nilai lebarnya berapa. Setelah itu kita masukkan nilai panjangnya berapa. Ya, masukkan lebar, masukkan panjang, udah ada nih panjang sama lebarnya, baru kita masukkan ke rumusnya, diproses. Luasnya adalah panjang kali lebar. Ya. Setelah itu, setelah dihitung, nilainya ditampilkan. Menampilkan nilai luas. Oke ya, jadi masukkan lebar, masukkan panjang, diproses luas sama dengan panjang kali lebar, lalu ditampilkan luasnya. Kalau lihat dari ciri algoritma, ciri pertama adalah adanya input. Inputnya mana ini? Inputnya adalah masukkan lebar dan masukkan panjang. Ciri dari input pasti ada kata masukkan gitulah. Ya, yang dia akan diproses. Prosesnya apa? Prosesnya adalah ini. Luas sama dengan panjang kali lebar. Ini prosesnya. Ini yang dilakukan. Ada inputnya, diproses. Setelah diproses, hasilnya dikeluarkan. Tampilkan luas adalah proses atau bagian outputnya. Ini sudah jelas dan stopping roll-nya pun sudah ada. Stopping roll-nya adalah ketika luasnya sudah dimunculkan. Stop semuanya. Seperti itu. Itu ya untuk luas persegi panjang algoritmanya. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis struktur data penyusunan algoritma. Jadi kita di sini akan bicara tentang bagaimana instruksi diproses. Jadi ada 4. Yang pertama adalah sequence proses. Jadi instruksi akan dikerjakan secara sekuensial atau berurutan. Ya, dia akan dikerjakan bertahap.
Dari 1, 2, 3, 4 seperti ilustrasi berikut. Step 1 oke, dia akan ke step 2 oke, lanjut ke step 3, lanjut ke step 4. Artinya dia berurutan 1, 2, 3, 4. Dia tidak bisa 1, 2, 4. Itu bukan sequence. Kalau yang nama sequence adalah dari 1 ke 2, atau dari 2 ke 3, atau dari 3 ke 4. Artinya dia berurutan. Itu yang pertama, sequence proses. Sequence itu artinya berurutan ya. Nah, jenis kedua adalah selection process. Instruksi dikerjakan jika memenuhi kriteria tertentu. Instruksi dikerjakan jika memenuhi kriteria tertentu. Misal, di sini kita ada 4 langkah lagi ya. Kita lihat di langkah kedua ada lingkaran merah. Dan di langkah ketiga ada lingkaran hijau. Merah dan hijau ini merupakan kriteria yang diinginkan atau yang diharuskan. Kita lihat, di langkah pertama kita punya lingkarannya warna merah ini. Maka ketika dia coba ke langkah 2, dia bisa karena yang diminta juga warna merah. Namun ketika akan ke langkah 3, dia tidak bisa karena kriterianya tidak memenuhi. Kriteria yang diharuskan adalah dia warnanya hijau. Maka dia harus diubah dulu, harus diproses dengan cara tertentu sehingga dia berubah jadi hijau gitu ya. Lalu dia baru bisa lewat dari yang langkah 3. Ya, selection process. Ada kriteria tertentu untuk bisa dikerjakan. Contoh lainnya adalah ketika kalian masuk ke sekolah ini. Ada yang namanya seleksi kan ya. Nah, seleksi itu pasti punya kriteria, misalnya nilainya harus berapa gitu ya, terus name atau dan sebagainya harus berapa. Itu adalah kriteria. Jika salah satu atau semua kriteria tidak terpenuhi, maka kalian tidak bisa masuk. Ya, itulah selection process. Dikerjakan jika memenuhi kriteria tertentu. Yang ketiga, ini ada iteration process. Iteration process ini instruksi dikerjakan selama memenuhi kondisi tertentu. Iteration di bahasa Indonesia kan artinya iterasi. Maksud iterasi adalah perulangan. Jadi kalau kita lihat di ilustrasi di sini, langkah 1, 2, 3, 4. Di langkah 2 ada instruksi tambah 1. Di langkah ketiga ada syarat harus nilainya 4. Sedangkan yang kita miliki nilainya 0. Maka di langkah 1 dia menuju langkah 2. Di langkah 2 dia akan ditambah 1. 0 tambah 1 menjadi 1. Ya. Dia coba ke 3, tidak bisa karena kondisi dia masih di bawah 4. Selama kondisinya masih di bawah 4, dia tidak bisa lewat. Maka dia kembali lagi ke langkah 1. Ke langkah 1, dia maju lagi ke langkah 2, tambah 1, 1 tambah 1, 2. Nah, setelah itu, dia coba ke 3 lagi, masih belum, balik lagi ke 1. Seperti itu, tambah lagi, sampai dia memiliki nilai 4, dan ketika dia proses ketiga ini, karena nilainya sudah tidak kurang dari 4, dia sudah sama dengan 4, maka dia bisa lewat. Ya, dia diulangi selama kondisinya masih belum 4. Kondisi tertentunya di sini adalah kurang dari 4. Itulah proses iteration, dia diulangi sampai kondisi tertentu atau selama kondisi tertentu dipenuhi. Yang keempat, ada jenis struktur data penyusunan algoritma bernama concurrent process. Jadi beberapa instruksi dikerjakan secara bersamaan. Misalnya, pada langkah 1 ini masih ada 1 instruksi saja, namun ketika di langkah 2, dia ada 2 instruksi. Dia bisa dikerjakan secara bersamaan. Seperti itu. Ya. Jadi instruksinya dikerjakan bersamaan. Lalu bagaimana dengan algoritma yang kita buat tadi di awal? Kita akan coba bahas. Ini langkah-langkah tadi ya. Langkah 1, apakah dia sequence atau selection atau iteration atau concurrent? Kita lihat. Panaskan air dalam panci. Ini masuk ke jenis iteration. Kenapa iteration? Kenapa pengulangan? Karena dia akan diulang terus memanaskan air selama
kondisinya masih terpenuhi. Dia belum panas, masih terpenuhi ya, maka dia akan terus dipanaskan. Seperti itu ya. Nah, langkah kedua, dia masuk ke concurrent. Concurrent itu yang dikerjakan bersamaan tadi ya. Bersamanya dengan siapa, nanti kita lihat. Yang ketiga, masukkan mie ke dalam panci ini masuk ke selection proses. Kenapa selection proses? Karena ada kriteria tertentu untuk dilakukan. Untuk memasukkan mie ke dalam panci, airnya harus mendidih dulu. Maka yang ketiga ini masuk ke selection. Nah, yang langkah keempat, ini merupakan concurrent juga, bersamaan. Kita bisa melakukan proses menunggu air mendidih hingga matang sambil memasukkan bumbu ke mangkok. Itu concurrent, dilakukan bersamaan. Karena pada algoritma, semakin sedikit prosesnya, semakin baik. Namun tentu saja tetap tercapai tujuannya ya, dan langkah-langkahnya dikerjakan dengan baik gitu. Nah, yang kelima, masukkan mie matang ke mangkok ini masuk juga ke selection. Karena untuk memasukkan mie ke mangkok tuh mie-nya harus matang dulu. Kriterianya mie-nya harus matang. Nah, yang keenam ini baru dia sequence. Artinya dia berurutan. Setelah 5 ya 6 gitu ya. Setelah mie-nya matang, kita bisa aduk rata lalu makan. Masuk ke sequence proses. Itu ya anak-anak ya. Nah, tugas pertama, ini tugasnya ada 2 nanti. Tugas pertama adalah kalian harus buat algoritma sederhana untuk mengerjakan apapun. Bisa misalnya algoritma memasak kue, atau algoritma memasak bala-bala, algoritma memasang sepatu, algoritma memperbaiki HP, atau algoritma memasukkan air galon gitu ya. Apapun itu algoritmanya, usahakan sederhana ya. Tapi yang harus diperhatikan adalah algoritma yang kalian buat minimal memiliki 3 jenis struktur data tadi. Kan tadi ada sequence, ada iteration, ada selection, ada juga yang terakhir adalah concurrent. Nah, minimal harus ada 3. Misal, algoritma yang kalian buat tuh ada concurrent, ada sequence, dan ada iteration. Nah, itu oke. Atau pokoknya 3 aja ya. Minimal tuh 3. Mau 4 silakan. Yang tidak boleh adalah hanya 1 atau 2. Misalnya hanya sequence semua, jangan. Atau hanya sequence dan iteration saja, jangan juga. Usahakan yang 3 ya. Punya 3 jenis struktur data. Nah, kalian buatnya seperti contoh yang tadi. Yang ini. Buat algoritmanya, lalu kalian beri tanda. 3, 4, 2, 4, 2, 1. Kasih keterangan. 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Ya, itu nomor 1. Nah, tugas nomor 1 ini nanti kalian tulis di kertas selembar. Bapak sudah siapkan formatnya di Moodle. Silakan download. Format itu nanti kalian bisa print bentuknya kayak gitu ya, atau kalian bisa buat ulang. Namun untuk pengerjaan tugasnya tetap dilakukan tulis tangan menggunakan pulpen ya, supaya rapi. Pakai pulpen, formatnya saja boleh di print, kalau si tugasnya tetap ditulis tangan. Oke ya, itu tugas pertama kalian, nomor 1 maksudnya, tugas nomor 1. Kita akan lanjut lagi tentang penyajian algoritma. Setelah kita tadi menyiapkan algoritma, sebenarnya kita juga sudah melakukan penulisan, ya, penyajian algoritmanya, yaitu dengan dituliskan. Jadi ada 2 jenis sebenarnya, ada penyajian dengan tulisan dan penyajian dengan gambar. Yang kita sudah lakukan tadi adalah yang tulisan ya. Nah, untuk yang penyajian dengan gambar, kita tidak akan bahas di pertemuan ini, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, penyajian dengan tulisan ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah yang jenis disajikan dengan struktur bahasa tertentu atau deskriptif. Deskriptif itu artinya kan penjelasan ya. Nah, yang tadi kita lakukan atau yang Fulan lakukan itu adalah jenis struktur bahasa tertentu atau deskriptif. Karena dia menjelaskan dengan bahasa Indonesia dan dia menjelaskannya secara deskriptif. Apa kekurangan dan keuntungan dari
penyajian ini, yang pertama adalah keuntungan ini kayaknya ya. Setiap langkah dijelaskan dengan bahasa yang jelas, sehingga bisa dimengerti oleh orang umum. Orang yang ngerti pemrograman pun bisa ngerti gitu. Itu deskriptif. Nah, yang kedua, dia cocok untuk algoritma yang pendek. Kayak tadi misalnya untuk membuat mie itu kan relatif pendek. Hanya ada 6 langkah kalau yang tadi Fulan buat. Ya, ada 6 langkah itu termasuk yang pendek. Kalau sudah panjang, misalnya algoritma apa gitu ya, panjang, itu akan semakin panjang juga sih tulisannya. Kita ambil contoh saja gitu ya, tadi yang 6 langkah pun, satu langkah itu bisa beberapa kata. Dikali 6 ya menjadi berapa kata juga gitu kan, banyak juga. Apalagi kalau langkahnya atau algoritmanya panjang, itu akan sangat rumit, akan sangat panjang sekali, sehingga kurang cocok dalam penyajian jika algoritmanya panjang. Yang selanjutnya, algoritma dengan tulisan deskriptif ini juga kurang efektif kalau algoritmanya kompleks. Kalau masak mie tadi kan sederhana ya, atau masak kue, atau masang air galon, itu kan termasuk sederhana. Namun kalau yang sudah kompleks, misalnya proses pengiriman data gambar dari klien ke server, itu kan kompleks tuh. Dia nggak cocok kalau menggunakan penyajian algoritmanya itu dengan deskriptif. Karena kan jadi susah dimengerti. Dan jadi sangat panjang gitu. Satu langkahnya tuh teksnya panjang pasti. Sehingga dia kurang cocok kalau untuk algoritma yang kompleks. Yang terakhir, ini kekurangan ya. Penyajian dengan deskriptif ini dia konversi ke algoritma, konversi ke bahasa pemrograman lainnya itu agak susah. Bukan tidak bisa, tapi susah. Gitu ya. Jadi algoritma itu memang dibuat sebelum kita bikin program. Bahasa pemrograman apapun pasti bikin algoritma dulu. Nah, proses mengubah algoritma menjadi bahasa pemrograman kalau pakai deskriptif tuh agak susah. Jadi kurang cocok gitu ya. Kalau dia udah pro, kalau yang masih biasa-biasa atau awal-awal biasanya sih masih oke lah. Itu yang deskriptif. Yang kedua adalah dengan menggunakan teknik penulisan pseudocode. Apa itu pseudocode? Pseudocode adalah bahasa yang mirip dengan kode pemrograman. Seperti Pascal atau bahasa C. Itu nggak usah kalian eh, bingungkan dulu ya, biarkan aja dulu. Nah, pseudocode ini bentuknya kayak gimana nanti kita lihat contohnya. Cuman keuntungannya adalah dia lebih mudah dikonversi ke bahasa pemrograman lainnya. Karena bahasa programnya tuh cenderung mirip dengan bahasa pemrograman lainnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini adalah perbandingan algoritma dan pseudocode dalam menghitung luas. Ini algoritma deskriptif ya maksudnya ya. Jadi kalau algoritma deskriptif, langkah pertama adalah masukkan panjang. Setelah itu masukkan lebar. Setelah itu nilai luas adalah panjang kali lebar. Nah, langkah terakhirnya adalah tampilkan nilai luas. Itu sama dengan yang tadi ya. Sedangkan pseudocode-nya, dia lebih, bahasanya lebih teknis gitu. Jadi kalau masukkan panjang diubah jadi input panjang. Masukkan kan input ya. Lalu ada masukkan lebar jadi input lebar. Nah, untuk yang ketiga, luas sama dengan panjang kali lebar. Itu aja. Nggak usah pakai nilai luas adalah, enggak. Bahkan kita bisa lebih singkat lagi. L atau luas sama dengan P kali R. Itu bisa juga, pseudocode juga. Yang terakhir, tampilkan nilai luas. Nah, itu bukan pakai tampilkan lagi, tapi pakai kata print luas. Ya, input, itu masukkan. Keluaran, kalau dia dicetak, bentuknya adalah, atau katanya adalah print. Jadi pseudocode lebih pendek, lebih mudah nanti diubah ke bahasa pemrograman, sehingga dia akan lebih cepat ketika membuat programnya. Karena kita konversinya juga lebih cepat gitu.
Nah, untuk contoh lainnya seperti ini. Ini mengubah algoritma deskriptif menjadi pseudocode ya. Ini tiap langkahnya tidak saling berhubungan. Yang pertama, jika sudah selesai cetak invoice. Jadi kalau ada kasus, kalau sudah kayak di Indomaret gitu atau Alfamart gitu ya, lagi belanja, kalau udah selesai, cetak invoice atau print si bondnya. Atau apa namanya tuh? Ya bond gitu ya. Atau struknya lah. Jika sudah selesai menginput nilai belanjaannya sudah selesai semua dicek gitu ya, dilihat harganya, dimasukkan harganya, maka cetak struknya atau cetak invoice-nya. Maka kalau di deskriptif tuh kayak gitu, kalau di pseudocode dia lebih ringkas. If kondisi selesai sama dengan done, then print invoice. If itu kan jika. Jika kondisi selesai sama dengan done. Jika kondisi selesai sama dengan selesai gitu ya. Then itu kan maka print invoice, cetak invoice-nya. Dia lebih bahasanya lebih teknis gitu ya. If itu jika, then itu maka print itu cetak. Contoh kedua, nilai A dibagi dengan 2. Itu deskriptifnya. Untuk pseudocode-nya, A sama dengan A bagi 2. Kayak gitu. A-nya dari mana? Ya, tergantung nanti. Gitu ya, dari A sama dengan A kurang atau A bagi 2. Contoh ketiga, jika nilai A lebih besar dari 2, maka nilai A dikalikan 3. Deskriptif ya. Pseudocode-nya adalah if A lebih besar dari 2, then A sama dengan A bintang 3 atau A kali 3. If itu jika lebih besar tuh pakai simbol lebih besar itu ya. Then tuh maka A dikalikan 3, A bintang 3. Seperti itu. Nah yang terakhir, dari dua bilangan X dan Y, cari bilangan yang terbesar. Itu deskriptifnya. Pseudocode-nya bagaimana? Pseudocode-nya adalah if X lebih besar dari Y, then print X, else print Y. Jadi kalau dibahasakan, itu kan jika ya. Jika X lebih besar dari Y, maka print X. Else itu artinya selain itu. Selain itu print Y. Karena kita membandingkan dua nilai dan ingin memunculkan nilai yang terbesar, maka kalau X-nya lebih besar dari Y, maka munculkan yang X. Kalau enggak, berarti yang Y gitu. Karena cuma dua kemungkinan saja. Itulah eh, contoh mengubah deskriptif menjadi pseudocode. Kita akan lanjut sedikit lagi ya. Nah, penyajian gambar ini lebih visual gitu, lebih enak untuk dilihat. Tapi kita tidak akan bahas hari ini, visual ini, flowchart ini, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kita akan lanjut ke tugas nomor 2 kalian. Jadi kalian nanti akan diminta untuk membuat algoritma dan pseudocode dari suatu masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah sebuah percetakan memiliki daftar harga sebagai berikut. Print hitam putih 500 harganya ya. Print berwarna harganya 1000. Buatlah algoritma dan pseudocode untuk memunculkan harga total. Harga totalnya rumusnya adalah jumlah lembar hitam putih dikalikan 500, lalu ditambah dengan jumlah lembar berwarna dikalikan 1000. Seperti itu. Ya. Itu udah jelas. Rumusnya ada, kalian nanti buatnya dalam bentuk tabel kayak gini. Buat algoritmanya dulu, setelah itu di sampingnya buat pseudocode-nya. Buat dengan ringkas langkahnya, sesedikit mungkin namun hasilnya tetap sesuai. Seperti itu. Itu tugas nomor 2 kalian, nanti dicatat juga atau dibuat juga di tugas kalian ya, di kertas lembar tugasnya. Nah, untuk pengumpulannya, kalian nanti bisa menguploadnya satu file, satu foto gitu ya, 1 dan 2-nya digabungkan, atau kalian bisa
pecah jadi nomor satu foto, nomor dua satu foto, itu boleh. Nah, yang harus diperhatikan adalah kalian besar atau ukuran gambarnya harus di bawah 2 mega. Dan pastikan gambarnya jelas. Tidak blur, tidak goyang gitu ya. Karena nanti kita akan nilai kalau gambarnya nggak jelas, kita agak susah untuk memberikan nilai yang bagus gitu. Makanya pastikan jelas dan ukurannya besar, ukurannya kurang dari 2 mega. Bagaimana dengan yang ukurannya lebih besar dari 2 mega? Caranya adalah untuk mengurangi ukuran gambar, kalian kirim dulu gambar kalian ke teman kalian. Ya, kirimin aja dulu. Setelah itu minta teman kalian kirim balik. Sehingga nanti ukurannya akan berubah. Lebih kecil biasanya. Yang biasanya di atas 1 mega gitu ya, atau 2 mega tergantung kameranya, itu bisa jadi cuma di bawah 1 mega, 300, 500 gitu. Tapi kualitasnya tetap bagus, tetap terlihat, tetap terbaca. Itulah tekniknya supaya si gambar tidak besar ukurannya. Itu saja anak-anak untuk pertemuan kali ini. Bapak harap kalian bisa mendapatkan materi yang bermanfaat gitu ya. Karena ini masih basic, masih awal. Jadi kalian bisa mulai baca-baca tentang algoritma, boleh nonton video YouTube tentang algoritma, banyak sekali. Tapi intinya semua algoritma tuh yang tadi Bapak sampaikan. Mungkin ada kurang sedikit di sana dan sini, tapi intinya seperti itu. Itu saja ya anak-anak. Bila ada pertanyaan silakan boleh chat. Chatnya di Moodle juga ada ya. Atau boleh juga WA atau kalian bisa di grup kelas. Tapi tetap ditanyakannya ke guru masing-masing ya. E1, E2 Pak Adit, E3 dan Meka ke Bapak. Itu saja anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.